Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul ghadabi. Utawi iki iku menjelaskan sewat hal yumkinu apakah mungkin izalatu asli yo pengilakaken pangkal ghadab biriyadati kelawan cara berlatih. Latihan amla atau ora mungkin. Iklamur wasiro anahu ing setuhne kelakuan bahwasanya zona iku nyono menduga. Zonu nasapa pira-pira wong kang nyono anahu ing setuhne kelakuan yutasawaru iku digambarkan maksudnya ayumkinu mahwul ghadabi apa terhapuse sewat bil kulliyati kelawan total wa za'amulan nyono dugaan yang hampir ya yang sangat kecil akurasi kebenarannya ya sudah hampir salah gitu saja za'amu itu. Za'amulan nyono sapa ikilah mereka anariyadota ing setuhune latihan ilahi maring mahwil ghadab tatawajjahu iku bisa mengarah apa riyadhah wa iyahulan ing iya mahwil ghadab tuksadu dimaksudkan apa riyadhah tutawajjahu tuksadu tutawajjahu jangan tatawajjahu tapi tutawajjahu diarahkan wa iyahu tuksadu wa dhanalan nyono akharuna sapa wong-wong kang liyane anahu ing setuhne kelakuan la asla iku ora ana asal iku maujud ngene anahu aslun anahu ing setuhne ghadab iku aslun adalah suatu pangkal layak balu kang ora nrimo apa aslun al ilaja ing penanganan. Jadi ada yang mengatakan bisa diambil, bisa dibedol secara total. Ada yang mengira bahwa amarah itu tidak bisa dikendalikan. Fahadha utawi iki pendapat ra'yuman iku pandapate wong yadhunu kang nyono sapa man anal khalqa ing setuhune fisik kal khuluqi iku kaya akhlak, kaya watak. Wakilahuma utawi masing-masing khalqulan khuluq layak balu iku orang nerimo apa kilahuma at-tahyira ing dirubah. Wakilar ra'ya ini utawi masing-masing pendapat loro dhaifun iku pendapat lemah. Walil haqqu bahkan atau tetapi utawi kang bener fihi ing dalem bab iki ma iku keterangan nazkuru kang nutur sapa ingsun hu ing ma. Wa huwa utawi keterangan iku anahu setuhune kelakuan Bama bakia selagine masih tetap al insanu sapa manungsa yuhibbu iku seneng sapa insan syai'an ing suwiji-wiji wa yakrahu lan sengit sapa insan syai'an ing suwiji-wiji. Selama manusia itu menyenangi satu hal dan membenci hal yang lain, fala yakhlu maka ora lepas sapa insan minal ghaizi saking bangete sewat wal ghadabi lan yo marah. Wa madamalan selagine langgeng sapa insan yuwafiqu iku cocok hu ing insan sayun apa suwiji-wiji wa yukhalifu lan nulayani hu ing insan akharu sapa hal yang berbeda fala buddha moko pasti min ayuhibba apa yen to seneng sapa insan ma ing perkara yuwafiqu kang cocok apa sapa insan hu ing ma wa yakrahu lan sengit sapa insan ma ing perkara yukhalifu yuwafiqu kang nyocoki apa ma hu ing insan yukhalifu kang bedani apa mahu ing insan. Wal ghadabu utawi sewat yatba'u iku ngintil apa ghadab zalika ing mengkono kesenengan. Fa innahu karena setuhune insan iku mahma ukhidha iku ing dalam selagine iku dalam sumangsane diambil dialak direbut minhu saking insan mahbubuhu apa hobiye kesenengane insan ghadiba moko otomatis sewat sapa insan la mahalata kelawan pasti. Wa idza qusidalan ing dalam nalikane disasar diarah sapa insan bimakruhin kelawan perkara kang blenak ghadiba moko sewat sapa insan la mahalata kelawan pasti. Illa anna ma ang setuhune perkara yuhibbu kang seneng hu ing ma al insanu sapa manungsa yang qasimu iku kebagi apa ma yuhibbuhu kebagi ila salah sati aksamin maring taru piro-piro bagian. Jadi hobi manusia ini boleh dikelompokkan secara global terbagi menjadi 3. Hobi kesenangan
Al awalu utawi kang pertama, ma iku adalah perkara huwa kang utawi ma daruratun iku kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Fi haqqil kafati ing dalam hakke kabehane wong. Kalkuti kaya makanan pokok. Wal malbasilan panggonan, wal malbasilan sandangan, sandang pangan papan. Nah, kebutuhan primer. Ini otomatis manusia senang. Ya karena gimana lagi itu kebutuhan dia. Maka dia mau tidak mau ya senang. Kalau kebutuhan primernya diambil orang, ya tentu dia nggak nyaman. Wa sihatil badani lan kaya dene sehate awak, itu juga kebutuhan primer. Faman utawi sepo wonge kusida iku lamun dituju badanuhu apa badane man bidor bikalawan dipukul wal jarhilan dilukai fala buddha moko pasti maka ora kena ora apa wa ayah doba apa yen to sewat sapa insan sapa man, karena itu kebutuhan primernya terganggu. Wa kadzalika lan kaya mengkono sewat idza ukhida ing dalem nalika direbut direbut diambil minhu saking wong saubuhu apa kelambihe wong alladzi yasturu kang nutupi apa saub auratahu ing aurate wong, juga marah kalau bajunya diminta dirampas. Wa kadzalika lan kaya mengkono sewat jika diambil bajunya idza ukhrija ing dalam nalika diusir sapa wong, diusir min darihi saking umahe wong alladzi hiya kang utawi dar maskanuhu iku umahe wong, itu rumahnya dia diusir, jangan tinggal di sini, sana pergi. Itu sakit hati juga, digusur rumahnya digusur. Jadi bisanya orang menjadi suka pemarah, yaitu karena terjadi kezaliman saling sikut menyikut. Ada rumah orang digusur seenaknya sendiri, yang punya rumah marah. Jadilah dia melampiaskan amarahnya. Ya bisa jadi menimbulkan sikap kriminalitas. Jadi sikap kriminalitas berawal dari marah. Marah itu berawal dari kebutuhan pokok dia, kebutuhan pokok manusia direbut, diambil. Itu akhirnya bisa menimbulkan kriminalitas. Jadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya zalim, mendolimi orang lain, yang menimbulkan kriminalitas. Au uriqa utawa ditumpahkan, dikucuraken ma'uhu apa banyuwe wong allazi li atosihi kang kanggo ngoronge insan. Jadi ketika orang punya sumber mata airnya dieksploitasi untuk kepentingan kapitalis. Loh, di situ di wilayah pegunungan airnya melimpah, tapi orang gunungnya sendiri kekurangan air. Akhirnya marah. Karena marah melampiaskan dengan hal-hal yang di luar hukum, alias kriminalitas. Jadi kriminal itu berawal dari emosi. Nah, orang bisanya emosi karena terjadi kezaliman. Jadi berbahaya, ada kezaliman itu potensinya ya kriminalitas itu. Fadhihi maka utawi iki daruratun iku adalah piro-piro kebutuhan pokok layaklu kang ora lepas al insanu sapa manungsa min karahati zawadiha saking ilange saking sengit ilange ikilah darurat. Kalau kebutuhan pokoknya hilang, dia tidak nyaman. Wa min haizin tidak lepas saking marah banget sewot alaman ingatase wong ya ta'arradu kang mengganggu sapa man, mengganggu lah maring darurat. Al-qismu tsani utawi bagian kaping doma iku perkara laisa kang ora ana apa madharuriyan iku merupakan kebutuhan pokok. Tapi cukup disukai, cukup diminati oleh manusia. Bukanlah kebutuhan pokok li ahadin kaduwe wong suwiji minal khalqi saking makhluk. Kal jahi kaya dene pangkat. Kayak pangkat jadi jenderal, enggak jadi jenderal juga enggak apa-apa. Masih bisa hidup ini. Enggak jadi kopral juga oke, enggak masalah. Masih ada yang lain. Mungkin kal jahi. Tidak jadi kopral juga enggak apa-apa ini. Bukan suatu kebutuhan pokok. Enggak jadi polisi juga enggak apa-apa, masih bisa hidup. Itu wal mali lan harta al kathiri kang akeh, enggak harus jadi Om Bob Sadino, enggak apa-apa.
nggak harus pusing-pusing amat ya. Amat aja nggak pusing. Kenapa kita mesti pusing? Wal malilan harta al kathiri kang akeh, wal hilwanilan piro-piro anak buah karyawan. Ya itu disukai, punya banyak anak buah karyawan itu disukai ya, meningkatkan prestis di hadapan orang-orang itu kan. Wadawabilan kendaraan, kebutuhan sekunder, kebutuhan bisa jadi tersier juga. Tanpa kendaraan yang elit-elit juga kita masih bisa hidup. Syukur-syukur bisa punya kaki, asal masih punya kaki bisa jalan kemana-mana, itu udah terpenuhi sebenarnya. Tapi kalau punya kendaraan elit ya kayaknya lebih enak juga sih. Punya kendaraan elit lebih bagus lagi, lebih elit lagi. Fa inna hadhil umura karena setuile kilah pira-pira perkara syarat iku dadi apa hadhil umur dadi iku mahbubatan iku disenangi bil adati, sebab tradisi masyarakat ini. Bisanya orang itu pengen punya motor itu kan karena ikut-ikutan orang sih. Padahal zaman dulu nggak ada motor juga nggak apa-apa kok, jalan pakai kaki aja sudah biasa. Nah, ini karena zaman sudah orang-orangnya pakai motor ya gimana lagi, akhirnya ikut-ikutan pengen punya motor. Bocah-bocah cilik aja pengen punya HP zaman sekarang, padahal tanpa HP pun ya bisa hidup, bisa hidup. Zaman dulu aja tanpa HP orang bisa usaha ya maju normal tanpa HP. Sekarang kayaknya orang suka HP yang bagus-bagus. Kenapa? Karena bil adati, ikut-ikutan kebiasaan umum. Karena kebiasaan umumnya udah begitu, zamannya pada pegang HP semua. Yang akhirnya bocah-bocah cilik yang tidak punya urusan bisnis sekalipun ya suka HP. Jadi kebiasaan, lingkungan itu mempengaruhi watak seseorang juga. Jadi kalau lingkungannya materialistis ya jadi materialistis, lingkungannya komunis jadi orang komunis, lingkungannya pembelajar dia suka belajar. Nah, wal jahli, dan oleh sebab bodoh lima qasidil umuri kelawan tujuan piro-piro perkara. Loh, banyak orang gedebegan, kumpul-kumpul duit lagi, tidak ngerti cara penggunaan duitnya. Padahal dia sendiri makannya cuma gesek, petek, itu doang. Makannya cuma gitu-gitu aja. Disuruh nambah makan telur piring, ya tidak sanggup. Makannya sedikit, lauknya tempe, sambal, tahu, gitu-gitu aja. Kenapa kok sampai gedebegan punya duit banyak-banyak? Sampai kepala ditaruh di kaki taruh di mana lagi? Karena saking apanya kan? Padahal kalau dipikir-pikir gaya hidup dia, ya irit-irit aja sih. Disuruh makan 3 piring tidak kuat, jangankan 3 piring, 2 piring aja sudah tidak sanggup. Makanya sedikit. Lauknya tempe tahu aja udah cukup. Tapi kenapa dia mesti punya duitnya mesti banyak-banyak kan? Duit dikumpulin lagi, tidak ngerti cara gunanya buat apa. Hanya mengendap gitu aja. Jadi orang sampai itu hatta sora sehingga dadi ada habu emas wal fiddatu lan perak. Emas perak iku mahbubaini iku disukai apa karo-karone zahab lan fiddah fi anfusihima ing dalam zatiyahe emas perak. Padahal secara zatiya emas perak itu ya cuma segitu-gitu doang. Dibuat apa emas perak kan? Ya buat apa sebenarnya kan? Apalagi duit merah ratusan ribu itu. Buat apa nutupi aurat juga tidak bisa. Zatiyahnya loh ya, zatiyahnya. Dianggap berharga itu kan karena digede-gedeakan oleh menungsai dewek. Dibesar-besarkan oleh manusia aja sendiri. Zatiyahnya uang kertas, duit kertasnya cuma gitu-gitu doang. Segitu-gitu doang. Mahbubaini fi anfusihima.
Sampai-sampai fayutna zani, sehingga di gudang-gudang disimpan-simpan apa dhahab lan fiddah, disimpan-simpan, dibuat dimakan juga nggak bisa, duit kertas, dibuat sebagai buku tulis juga nggak bisa. Wayah dobu lan sampai sewot sepobong, sewot alamat ingatasi maling, yasriku kang nyolong sepoman guma ing dhahab lan fiddah. Begitu mulianya logam mulia. Jadi ada logam itu logam yang tak mulia, ada logam mulia. Yang menjadikan itu dianggap mulia apa itu kan karena manusianya sendiri. Kalau emas peraknya sih tidak sakti, cuma gitu-gitu aja. Wa ingkana lan senajana ana sapa wong iku mustabniyan iku wong kang semugih kan guma saking emas lan perak. Ora butuh meskipun dia tidak membutuhkannya fil quti ing dalam makanan pokok. Fahadal jinsu maka utawi iki jenis kebutuhan tersier. Mimma iku setengah saking perkara yutasawwaru kang dimungkinkan ayang fakah. Apa yen to lepas ucul al insanu sapa manusa, lepas an aslil ghairi saking pangkal sewot alaihi ing atase ikilah ma. Fa idza kanat moko ing dalem nalika ana iku lahu kadue wong. Darun apa umah zaidatun kang luwih. Dia keluarganya keluarga kecil, rumah yang dia tinggali juga lumayan gede, beli rumah yang baru lagi. Ala maskanihi kang luwih ing atase panggonane wong. Fahadama nuling rubuhaken ha ing dar zalimun sapa wong zalim. Faya juzu maka mungkin mungkin saja Allah yang doba apa yen to ora sewot sapa wong. Enggak masalah. Rumah itu rubuh, masih ada rumah yang satunya lagi kok. Enggak apa-apa. Sangat mungkin. Meskipun umumnya orang tetap aja marah, tetap aja sewot. Karena bagaimanapun juga itu adalah kebutuhan, baik sekunder maupun tersier. Kalau diganggu menyebabkan hati tidak nyaman. Tapi sangat mungkin juga dia tidak marah. Dia justru karena mungkin ayakuna apa yang to ono sebut insan basiran iku wong kang kritis, jeli, orang yang jeli di amri dunia tentang urusan dunia. Akhirnya fayashhada nuli adem sebut insan, zuhud sebut insan, zuhud fi ziyadati ing dalam berlebihan, melebihi alal hajati ing atase kebutuhan. Fala yadobwa nuli ora sewat sebut insan biakhiha kelawan direbute ikilah dar. Fa innahu karena setuhune insan la yuhibbu iku ora seneng sebut insan wujudaha ing wujude dar. Walau ahabba lamun toh seneng sebut insan wujudaha ing wujude rumah la ghadiba maka pasti sewat sebut insan ala darurati ing atase pasti biakhdiha kelawan dirampasi dar. Wa aktsaru ghadabin nasi utawi mayoritas kebanyakan sewate manungsa alama iku ing atase perkara wa kang utawi ma ghairu daruriyin iku bukan kebutuhan pokok. Marah karena urusan yang sifatnya bukan primer. Kal jahi kayak sewat urusan pangkat, urusan jadi ketua DKM, marah karena bukan saya yang ditunjuk jadi ketua DKM, sayanya marah, molosi karena karena bukan saya yang ditunjuk jadi imam, maka saya tidak mau lagi sholat jamaah. Ini soal pangkat. Padahal meskipun jadi makmum, toh sebenarnya kan dapat pahala juga. Dapat pahala 27 derajat kan tidak harus mesti jadi imam. Jadi makmum sekalipun dapat 27. Tapi kan ya ngiras-ngirus sama-sama dapat 27, enaklah mending jadi imam aja. Jadi soal pangkat itu menjadi bahan sewot-sewotan.
Sampai terjadi kan, karena tidak ditunjuk jadi khotib, dia tidak mau Jumatan. Ada yang semacam itu. Imamnya ketelearannya banyak, wah. Kita kiai. Hanya disebut haji, tidak disebut kiai, itu marah lagi. Tidak mau sholat di masjid lagi. Wah, itu soal kedudukan itulah. Padahal meskipun tidak disebut kiai, haji pun sebenarnya kan nggak apa-apa kan. Tidak masalah. Tidak masalah, masih hidup ini. Tidak disebut haji, padahal sewot. Tidak disebut haji juga kan nggak apa-apa, masih bisa hidup ini kan. Wasiti lan soal popularitas, kalah terkenal, marah lagi. Marah lagi. Padahal gak jadi orang terkenal pun gak masalah. Watasoduri lan tampil film majalisi ing dalam majelis-majelis, forum-forum. Karena dia tidak ditampilkan, tidak mau. Wal mubahatilan angga-anggakan, bangga-banggaan fil ilmi ing dalam bab ilmu. Faman maka utawi sapa wonge holaba iku lamun mendominasi hadzal hubbu apa ikilah cinta alaihi ing atase man. Fala mahala ta maka pasti yang dobu sewot sapa insan idza zahama ing dalam nalikane ndesak. Maksudnya ndesak ini mempersempit, maksudnya mempersaingi, menyaingi. Ing dalam nalikane menyaingi hu ing insan muzahimun sapa wong kang nyaingi ala tasadduri ing atase tampil fil mahafili ing dalam piro-piro forum, mahfal, kerumunan maksudnya ya forum. Ada suatu acara, dia dapat tempat duduknya nggak di depan, sewot. Harusnya saya sudah titelnya udah macam-macam, di depan, di belakang, masa iya duduknya di belakang. Ya, marah lagi. Tapi waman utawi wong la yuhibbu kang ora iku la yuhibbu ora seneng sepuman dalika ing mengkono ikilah pangkat-pangkat ya fala yubali maka ora peduli sepuman. Biar aja, yang penting saya dapat tempat duduk, nggak mesti harus di depan. Biar aja, tidak jadi imam juga nggak apa-apa. Yang penting saya dapat fadilahnya berjamaah. Itu kan namanya tidak peduli. Walau jalasalan senajana lungguh sepeman fisofini ali ing dalam barisan sendal-sendal. Meskipun sholatnya ya di belakang aja nggak apa-apa sih, nggak harus di depan aja. Yang penting kan dapat fadilahnya jamaah, tidak harus di depan. Pengennya yang di depan orang itu ya sudah maka. Fala yaqtabu maka ora sewat sepoman tidak jalasa ing dalam nalika lungguh ghairuhu sepoliyane man fauqahu ing dalam sedhuwure man. Enggak apa-apa orang lain terkenal. Enggak apa-apa. Toh saya tidak terkenal pun masih bisa hidup. Ilmu saya tidak hilang. Barangkali kalau tidak terkenal ilmu saya hilang, ya saya protes. Daripada saya ilmu saya hilang, masih mending. Misalkan barang siapa tidak terkenal, ilmunya akan luntur. Wah ya sebisa mungkin kita bisa berusaha terkenal kan, supaya ilmu tidak hilang. Tapi toh meskipun tidak terkenal, ilmu itu tidak luntur, ya kenapa mesti terkenal? Tidak terkenal juga nggak masalah. Masih urip, ilmu masih orang hilang, urip nyawa masih ada, sehat ya masih tetap. Kenapa mesti ngoyo-ngoyo? Wahadihil adatu utawi ikilah kebiasaan arradiatu wahadihil adatu arradiatu utawi ikilah kebiasaan yang buruk. Kebiasaan buruk inilah rebutan jadi imam, rebutan jadi pemimpin, rebutan jadi orang pangkat, rebutan pengen duduk di depan, rebutan pengen keterkenalan. Itulah kebiasaan buruk-buruk itulah.
kebiasaan rendah, recehan. Iya yo al adatu radiah alati iku faktor-faktor aksarat kang memperbanyak opo alati mahabal insani ing kesenangan kesukaan manusia wa makarihahu lan kesengitan insan. Fa aksarat nuli gawe akeh opo hadhil adat ar-radiah gawe akeh gotobahu ing sewote insan. Ya ini karena masalah itu aja, maka aktsaru ahlil jannah al-bulhu. Maka aktsaru ahlil jannah al-bulhu. Mayoritas penduduk surga, penghuni surga itu orang-orang yang lugu, yang tidak ngerti masalah pangkat-pangkat. Iya, tidak mengerti. Jadi tidak panas-panasan, tidak panas. Kalau orang sudah terlibat dalam dunia pangkat itu banyak panasnya. Jadi udah kalau bisa sih nggak usah terlibat dalam dunia pangkat. Udah dapat pangkatnya jadi apa? Pangkatnya jadi kopral. Ya panas, aduh saya jadi kopral masih disuruh-suruh. Kalau bisa sih naiklah jadi sersan. Udah jadi sersan masih ada yang nyuruh lagi. Wah itu maka orang yang sudah masuk ke dunia politik praktis tuh hawanya sudah saling sikut menyikut panas memanas, kecuali dia orang bersikap dewasa, bisa menyejukkan situasi. Kalau dia bisa mengkondisikan diri ya silahkan. Tapi kalau tidak bisa mengkondisikan diri, terlibat dalam dunia pangkat, yang terjadi sikut menyikut. Pangkat baik yang formal maupun yang non formal. Pangkat dalam dunia non formal, bukan pangkat jadi DKM misalkan. Aduh saya segini orang sudah pergi haji 3 kali, kok pangkatnya cuma jadi bendahara, marah lagi. Kalau udah haji 3 kali ya setidaknya gimana itu kan, jangan jadi bendahara, jadi ketua DKM. Udah jadi ketua DKM pengennya ngimami. Jadi senantiasa panas itu, senantiasa panas. Nanti ngimami tajam bikin. Ngimami kejeringan. Wah ulama kanat nanti dalam sumangsane ana. Setiap kali ulamaku setiap kali pada setiap kali ono al iradatu apa piro-piro hasrat. Setiap kali muncul suatu hasrat wa syahawatu lan piro-piro syahwat aktsara ing dalam sumangsane ono opo al iradatu piro-piro keinginan wa syahawatu iku aktsara lebih banyak. Setiap kali hasrat itu lebih banyak. Karena moko ono sahibuha sapa wong kang duweni hasrat mau ahatto iku lebih rendah apa nurut batan kedudukane. Setiap orang itu punya ambisi-ambisi, sebenarnya bukan semakin tinggi elit kedudukan dia di sisi Gusti Allah, justru dia itu lebih rendah dan lebih rendah, semakin jatuh. Semakin orang itu panas, itu semakin jatuh kedudukannya. Wa angkosolan lebih kurang li anal hajata karena sikap, karena sifat butuh. Iku sifatun naksin, itu kan sifat larat, sifat kurang, bukan sifat elit, itu sifat recehan. Maka disebut orang kaya itu bisa dianggap elit itu kan karena dia tidak berkebutuhan. Naik angkot tidak butuh, naik Grab tidak butuh. Kenapa tidak butuh? Wong saya punya mobil sendiri kok. Nah itu kan elit. Nah, itu bisa orang bisanya dianggap kaya karena mengurangi kebutuhan. Kepada angkot tidak butuh, kepada itu tidak butuh, maka dia dianggap elit. Lah elitnya seseorang itu ya innamal ghina nafsi lah ya. Jadi semakin orang itu gemerangsang, itu menandakan dia butuh banyak hal. Butuh banyak hal itu adalah sifat kere. Sifat kere itu kan tidak elit. Jadi meskipun duitnya banyak tapi dia masih gemerangsang ke sana kemari. Wa tuhibbunal mala hubban sama wa tuhibbunal mala.
wa ta'kuluna turatsa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi semakin tidak elit orang sampai gemerangsang ke sana kemari itu tidak elit. Menunjukkan dia itu betapa melaratnya. Orang itu kalau sudah kaya alias elit ya sudah nyantai aja. Sudah nggak usah gemerangsang. Jadi elit. Buat apa makan? Orang saya 10 kan aja udah kenyang. Elit, orang elit. Jadi orang elit itu tidak gemerangsang. Buat apa makan 2 piring, 1 piring aja aku tidak mau. Buat apa? Jadi orang yang semakin tidak doyan makan itu semakin elit. Orang semakin doyan makan itu sebenarnya jatuh derajatnya. Semakin banyak makan itu jatuh derajatnya. Semakin tidak doyan makan itu elit. Buat apa aku makan-makan? Cuma gitu-gitu doang rasanya. Aduh bosen aku makan. Udah makan cuma gitu-gitu aja. Udah bosen semua. Udah bosen gitu makan. Tapi kalau belum bosen-bosen, wah ya itulah masih istilahnya seperti OKB. Kalau orang kaya udah dari bayi itu kan ya udah biasa-biasa aja. Orang kaya udah dari lahir udah bosen semua. Orang kaya sejati itu udah bosen semua. Makan ayam, aduh udah bosen makan ayam juga. Itu makan ayam sih saya udah umur 3 tahun tuh udah makannya ayam, sate udah gitu-gitu udah saya rasakan dulu. Bosen. Orang kaya sejati tuh udah banyak bosennya. Beda dengan OKB. OKB itu karena kecil nggak pernah makan enak, gede nggak pernah makan enak, udah 70 tahun baru dapat makan enak. Segala-gala ibaratnya kok ya norak aja itu norak. Biasanya OKB itu kan yang norak kan OKB. Orang kaya baru pernah baru bisa beli Coca-Cola baru-barusan sekarang aja. Sampai kanggo wisu nih kan Coca-Cola. Saking OKB sih. Bengene durung pernah bisa tuku Coca-Cola. Barang miskin ini akan itu bisa. Kaya tuh. Kaya. Sehari-hari minumnya Coca-Cola. Esok sore, esok kapan bengi Coca-Cola terus. Maklum cinikannya tidak pernah minum itu sih. Kalau orang yang sudah biasa minum itu ya bosen. Enak air putih aja. Enak air putih. Udah bosen makan sate apa udah bosen semua. Jadi orang kalau udah elit tuh wali itu orang-orang elit segala-galanya udah bosen semua. Cuma segitu-gitu doang. Sate apa enaknya cuma di lidah doang. Udah masuk ke tenggorokan juga rasanya sama semua. Wis bosen kabeh. Sudah bisa merasakan la ilaha. Sudah bisa merasakan la ilaha. Cuma gitu-gitu aja sih. Kalau kita kan masih mempertuhankan segala-galanya. Lihat Indomie Tuhan. Lihat Coca-Cola Tuhan. Lihat duit Tuhan. Lihat wadon Tuhan lagi. Tuhan semua. Nah itu berarti masih musyrik. Masih ngadirakan, masih senang, dorong melek. Belum bosan itu menjadikan materi sebagai hobinya. Jadi masih mempertuhankan. Kita itu bicara la ilaha illallah itu masih banyak munafiknya. Setelah kita bicara la ilaha illallah itu banyak munafiknya. Pintar sih lidahnya bicara la ilaha illallah, tapi sikapnya kita ternyata masih banyak menuhankan. Lihat Indomie aja nggak tahan, udah niat puasa juga mencium aroma Indomie, udahlah hari ini nggak usah puasa makan Indomie. Ini kan masih mempertuhankan Indomie. Tuhan Indomie, Tuhan Coca-Cola, Tuhan motor, Tuhan wong wadon,
Tuhan Miget. Aduh, banyak sekali Tuhan kita itu. Iya. Ya itu cuma ada Tuhan gede, ada Tuhan kecil. Sama dengan orang jahiliyah. Orang jahiliyah pun ada Tuhan gede, ada Tuhan kecil. Tuhan gede itu ya Allah, itu Tuhan gede. Jadi percaya akan adanya Allah. Golongan orang jahiliyah dipercaya. Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung arca ini ya kecuali supaya bisa menghadirkan bisa apa namanya, mendekatkan kami kepada Tuhan besar, kepada Tuhan besar, kepada Allah. Jadi ada Tuhan kecil, Tuhan besar. Ya sebenarnya kita satu dua aja dengan orang jahiliyah. Ada Tuhan kecil, nasi padang Tuhan, weekend Tuhan. Iya, masih banyak Tuhan. Jadi ya harus diakui, kita mesti diakui, mesti mengakui lah. Belum bisa mengatakan la ilaha, belum bisa mengatakan la ilaha. Jangankan sampai illallah, la ilaha aja belum bisa mengeja. Berkata la-nya aja udah nggak mampu, la-nya aja juga nggak mampu. Maksiat masih jalan terus kan, nafsu masih jalan terus. Jadi boro-boro menyetop. Mau syahadat tauhid itu harus bisa menyetop. La, katakan tidak. Katakan tidak, katakan la. Mengeja la-nya aja masih belum mampu. Menyikapi la-nya aja belum mampu. Apalagi sampai la ilaha. Masih kadoan, la ilaha aja masih kadoan. La aja masih belum. Apalagi sampai illallah. Wah, masih terlalu jauh ya. Jadi Bu, kita nih apa selamat apa tidak? Nanti apa selamat apa tidak kita nih nanti kalau sudah mati jadi apa ini kita nih? Famah maka surat moko ing dalem sumangsane akeh apa syahwat kasura moko akeh anaksu apa sikap sifat kurangnya minus di sisi Allahnya. Mengeja la aja tidak bisa. Alangkah jatuhnya pangkatmu di sisi Gusti Allah seperti apa? Ya paduan bae lho, kualitas kita tuh ya sportif lah, mesti sportif. Kalau bisa la ilaha illallah ya la ilaha illallah, tapi kita tuh nyatain ning lae bae lho masih kangelan cok. Ning la-nya aja tuh masih kangelan. Menghentikan syahwat kita bae lu masih gak bisa. Apa maning la ilaha illallah. Padahal sing bakal masuk surga itu la ilaha illallah. Kita la aja masih bisa. Masih aduh ya. Ya wis kita si nyelondo bae ben carae iku lah. Dipantes-pantesaken bae. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril. Jadi secara matematisnya itu, secara teorinya sudah angel, susah. Bener Abu Nawas, bro. Secara hitung-hitungan itu kita angel. Wal jahilu abadan jahduhu fi ayazida fi hajatihi wallahu a'lam bishawab.